pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pemasangan NGT dan OGT. Adapun alat-alat yang perlu kita siapkan adalah sebagai berikut. Atau ke sini aja. Jadi di sini yang perlu kita siapkan untuk pemasangan NGT dan OGT adalah selang, kemudian ini spet, kemudian ini tong spatel, ini klem ini pinset anatomis, kemudian ada kasa yang sudah kita beri gel. Cara memberi gelnya adalah sebagai berikut. Ini semua yang ada di bak instrumen itu adalah steril, sehingga ketika memberikan gel seperti ini tidak boleh mulut yang menyentuh kasa hanya gelnya. Jadi mulutnya sini tidak boleh menyentuh kasa. Kita juga perlu menyiapkan air untuk ngecek apakah nanti selang sudah masuk ke gastrik. Kemudian ada gunting plester, ada senter, kemudian ada plester. Plester ini nanti untuk memfiksasi kita siapkan terlebih dahulu. Secukupnya, tidak usah terlalu panjang. Kemudian kita juga perlu menyiapkan APD dan juga ada handuk, ada perlak, ada duk. Dan sebelum kita ke pasien, kita harus memakai APD terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan pada praktikum sebelumnya, pemakaian APD itu ada beberapa level ya. Ini berarti kita menggunakan APD yang level 1. Nah, setelah kita memakai APD, kita jangan lupa mengecek rekam medis pasien. Kenapa kok pasien itu harus dipasang NGT? Namanya siapa? Nomor rekam medisnya berapa? Usianya berapa? Kemudian indikasinya apa? Setelah kita mengecek rekam medis dan kita sudah memakai APD, kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah dengan air mengalir. Kita pakai sabun, kemudian kita usap sela-sela jari kanan kiri, punggung tangan, buku-buku, kemudian ibu jari, kemudian kuku, ujung kuku. Dah selesai, kemudian kita gunakan air mengalir, kemudian kita keringkan. Nah, satu lagi yang tadi belum kita taruh di dalam bak instrumen adalah handscoon. Setelah semuanya selesai, kita tutup, kemudian kita ke pasien. Nah, ketika kita pasien, jangan lupa untuk berkomunikasi ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Erna yang akan bertugas pada hari ini. Gimana Ibu? Yang dirasakan apa Bu? Oh, nyeri. Sebelumnya, benar ini dengan Bu Tina ya? Ya. Kemudian saya cek gelangnya dulu, karena biasanya kan ada gelang untuk rekam medis. Kita cek, dipastikan bahwa pasien itu benar yang akan kita lakukan pemasangan NGT. Nah Bu, ini tujuan saya di sini adalah Ibu karena dari kemarin itu sulit ya Bu untuk menelan, sehingga dari dokter harus dilakukan pemasangan selang di hidungnya Ibu. Nanti paling tidak saya butuh waktu sekitar 10 menit. Kira-kira gimana Ibu, setuju? Ya, setuju. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, saya persiapkan dulu ya Bu ya. Handuk. Kemudian kita
Kemudian kita dekatkan alatnya, boleh di sini. Ini kita tutup. Setelah itu semua selesai, kemudian Bu, bismillah ya Bu ya, saya akan memulai memasang. Sebelumnya saya akan memposisikan Ibu setengah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Posisikan. Setelah kita posisikan, Ibu, bismillah dulu ya Bu, nggak usah khawatir. Insya Allah nanti akan saya lakukan dengan hati-hati. Kita menggunakan sarung tangan dengan posisi yang steril ya. Nah, ini dekatkan, ambil. Setelah kita ambil, kemudian kita mengukur. Nah, Ibu, saya ukur terlebih dahulu. Ini tidak boleh terkena karena ini steril. Jadi posisinya di jelas ya, dilunduk. Nah, lebih enak ketika mau mengukur ini yang di kanan, pakai kanan. Jangan kebalik kiri gini. Kalau kiri kalian kede. Tapi kalau kalian memang kede itu pakai kiri. Tapi kan kita jarang, nggak ada ya yang kede. Ya, ini pakai tangan kanan. Kita melakukan pengukuran dengan teknik tradisional. Tidak boleh selang ini menyentuh pasien karena selang ini steril. Dari ujung hidung ke belakang telinga ditandai di sini, kemudian ini pindah. Nah, ini ditekuk dulu. Ini kemudian diukur dari sini ke prosesus simfoideus. Misalnya sampai sini. Nah, saya pakai sampai sini ya. Di sini nanti kita tekuk dulu. Misalnya sampai sini ya. Nih, karena ini. Nah, kita tandai. Di sini kita tandai pakai pinset. Jadi kita seharusnya menyiapkan 2 pinset karena ini sudah tidak steril. Pura-puranya kita menyiapkan 2 pinset ya. Oke. Harusnya yang ini tadi taruh di bengkok. Skip, Mbak. Ini tidak boleh tersentuh. Jadi kita posisinya seperti ini. Kemudian kita oles dari ujung sini sekitar 10 cm. 1 kali oles, tidak boleh digini-ginikan, nggak boleh. Dari ujung ke bawah. Taruh, habis itu kita sebelumnya ketika kita sebelum memasang jangan lupa tadi ibunya dicek dulu seluruh sisi. Ya, tadi Bu Erna keskip. Nah, kemudian kalau tadi sudah dicek dan sudah kita tentukan yang mau dipasang itu adalah di bagian hidung, lubang hidung bagian kanan, berarti kita Bu, rileks aja ya Bu ya. Saya akan memasang. Ibu nanti sementara tahan nafas dulu atau nafasnya pakai mulut terlebih dahulu. Bismillah ya Bu ya. Pinset tidak boleh terkena hidung pasien. Kalau ada ini agak kendala, berarti diputar. Ini kan sampai kita tandai sini. Nah, ini sudah selesai, kemudian ini ditekuk dulu. Karena tadi belum kita pasang klem. Kalau ini sudah, ini taruh sini dulu. Tidak boleh ditaruh di gini kalau sewaktu-waktu masih kita gunakan.
Kalau sudah seperti ini, akhirnya prinsip dari pemakaian handscoon ini adalah bersih. Kalau di awal tadi steril. Nah, setelah itu kita klem. Ini klemnya adalah klem chirurgis. Karena ada klem anatomis, ada klem chirurgis. Yang chirurgis itu yang ada ini, giginya. Nah, taruh di sini dulu. Nah, setelah taruh di sini, kemudian kita mau mengecek bahwa itu sudah sampai lambung atau belum. Dengan cara pertama, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Pakai stetoskop. Ini kasih udara, masukkan ke sini. Ini dilepas. Kemudian ini taruh di bagian kiri perut. Setelah itu secara cepat. Bluk. Oh, berarti kedengaran. Setelah itu kita klem lagi. Nah, setelah kita klem, berarti kan dia sudah masuk ke lambung. Dengan cara yang kedua, yaitu taruh di sini. Nanti pelupuk kayak gitu. Itu berarti sudah masuk. Kalau sudah, kita klem. Setelah ini selesai, kemudian Ibu silakan kalau Ibu ingin bernafas lewat hidung. Setelah ini selesai, kemudian kita fiksasi. Fiksasinya kalau terlalu panjang dipotong. Kemudian yang setelah kita fiksasi, maaf ya Bu, saya ambil dulu ininya. Ambil, udah selesai. Nah, kemudian ini kalau sudah selesai pemasangan ya. Kalau tidak ada tutupnya berarti ini ditinggal. Tapi biasanya udah ada tutupnya. Kalau tidak ada tutupnya, klemnya kita tinggal. Tapi jarang, biasanya sudah ada tutupnya. Kalau tidak, biasanya kalau tidak klemnya kita bukan klem, biasanya yang kita tinggal adalah ini. Sedang diginikan. Yang sudah digunakan taruh di bengkok. Kemudian Bu, alhamdulillah ini sudah selesai pemasangannya. Ini saya bereskan terlebih dahulu. Ini tidak boleh dilepas ya Bu. Nanti kalau dilepas cairan lambungnya nanti keluar. Dan ini juga nanti kalau ini dilepas ada udara yang masuk, itu menyebabkan nanti tidak Ibu kembung gitu. Kita udah selesai Bu, alhamdulillah karena sudah selesai. Saya permisi dulu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu enggak Bu? Oh tidak ada. Kalau tidak ada saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum.